Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Amsayna wa amsal mulku lillahi walhamdulillahi la syarikalah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Amma ba'd. Yang saya hormati pembina Yayasan 10 Salam Nusantara, yang saya hormati seluruh jajaran pengurus Yayasan 10 Salam Nusantara beserta seluruh asatidah di Rumah Quran Zabisa, dan juga Bapak Ibu hadirin yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa anak-anakku semua, para santriwati, santriwan yang juga semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan sore hari ini, di tengah rintiknya hujan, kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sungguh hadirnya kita, bertemunya kita di dalam majelis ini tidak akan pernah terjadi tanpa izin dan ridhonya. Tidak pernah akan terjadi tanpa hidayahnya. Maka marilah kita syukuri kenikmatan yang telah Allah anugerahkan kepada kita di kesempatan sore hari ini dengan kalimat syukur bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat beriring salam semoga senantiasa terlimpah curahkan atas teladan hidup kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat beriring salam semoga Allah limpah curahkan pula kepada keluarganya, para sahabatnya dan seluruh umatnya. Dan semoga Allah tetapkan atas kita semua menjadi bagian dari umatnya beliau sallallahu alaihi wasallam yang akan mendapatkan anugerah syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah, di kesempatan sore hari ini kita akan melanjutkan pokok bahasan dari apa yang telah kita belajar bersama di pertemuan yang lalu, di mana kita telah belajar bahwa ketika seseorang telah terperangkap dalam gerbong keburukan, rendahnya kepedulian, beratnya ibadah sunnah, bahkan terbiasa meninggalkan kewajiban, atau begitu ringannya melakukan kemaksiatan dan juga menikmati keterpurukan. Bisa jadi rumah tangganya yang tidak harmonis, anak-anaknya yang susah diarahkan, ekonominya yang berantakan, rusaknya hubungan kekerabatan. Mulailah di dalam diri kita akan mengeluarkan ayat-ayat pembenaran yang membuat kita damai dengan keburukan dan keterpurukan itu. Sehingga kondisi itulah yang akan menjadikan kemampuan berpikir kita, kemampuan rasional kita menjadi tumpul, dan kepekaan kita menjadi rabun untuk melihat peluang dan kesempatan yang telah Allah bentangkan. Maka kita menyadari bersama bahwa itulah sebagian dari kelemahan diri kita sebagai manusia. Kita mudah tergoda oleh bisikan setan. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala meletakkan titik lemah kita itu tidak sendirian. Allah menyiapkan suatu kemampuan yang mendampingi kelemahan itu yang ada di dalam lubuk hati kita yang paling dalam, yang satu saat akan berbisik tentang kesadaran.
akan berbisik tentang kedamaian, akan berbisik tentang kebenaran, akan berbisik tentang kesejatian, dan juga akan berbisik tentang kemenangan. Akan ada masa di mana kita memiliki kekuatan yang besar yang mendorong kita untuk melakukan perubahan yang berdampak signifikan di dalam kehidupan. Itulah titik balik kehidupan. Nah, kita kemarin telah belajar hingga kemudian kita sampai pada tahapan di mana ada 4 hal yang kemudian akan berpeluang besar untuk mengantarkan seseorang menuju titik balik kehidupannya. Dan semoga sore hari ini adalah awal di mana Allah akan memberikan kepada kita titik balik kehidupan sehingga kita akan mendapatkan sebuah momentum di dalam menjalani kehidupan kita ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setidaknya titik balik kehidupan kita itu akan membawa kita keluar dari zona nyaman keburukan dan keterpurukan kepada kehidupan yang penuh dengan kebermanfaatan. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemarin kita telah belajar hal yang pertama, yaitu kita harus memperbaiki visi kehidupan kita. Di mana kita juga telah belajar satu hadis Rasulullah menegaskan kepada kita, "Man kannatid dunya hammahu, farakallahu alaihi amrahu, wa ja'ala faqrahu baina ainaihi, wa lam ya'tihi minad dunya illa ma kutibalahu. Wa man kannatil akhiratu niyatahu jama'allahu amrahu wa ja'ala ghinnahu fi qalbihi wa atathu dunya wa hiya raghimah." Saya tidak akan mengartikan hadis yang bagian pertama langsung supaya singkat bagian yang kedua, bahwa sesungguhnya siapa saja orang yang memiliki tujuan akhirat, memiliki visi akhirat, maka Allah akan mengumpulkan urusannya. Allah akan menyederhanakan hidupnya. Kemudian Allah akan menanamkan rasa kaya di dalam hatinya. Dan yang ketiga, Allah akan menjadikan dunia mendatanginya dalam keadaan merunduk dan hina. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang kalau sudah benar visi hidupnya, orang-orang kalau sudah mantap di dalam jiwanya bahwa akhirat adalah satu-satunya tujuan hidupnya, dia tidak bergeming dengan kemilaunya dunia, dengan gemerlapnya dunia. Dia tetap istiqomah, tetap berusaha untuk mengejar cita-cita akhiratnya. Maka kemudian meskipun dia berusaha untuk tidak kaya, berusaha untuk mengurangi atau bahkan menghabiskan hartanya, maka itu tidak pernah akan terjadi, Bapak dan Ibu sekalian. Tentu kita pernah mendengar sebuah kisah di mana suatu ketika Abdurrahman bin Auf, kita mengenal bahwa Abdurrahman bin Auf adalah salah seorang sahabat yang kaya raya. Beliau memiliki ketajaman bisnis yang luar biasa, sehingga salah satu cerita yang bisa kita dapatkan dari ibrah beliau, ketika hijrah terjadi, beliau akan diberikan hadiah oleh saudara-saudaranya yang ada di Ansor, yang ada di Madinah. Akan diberikan sebagian dari harta yang dimiliki oleh sahabat dan keluarga barunya. Tapi beliau nggak mau. Beliau hanya minta ditunjukkan di mana pasar. Nah, singkat cerita, beliau kemudian menjadi seorang yang kaya raya. Maka suatu ketika beliau mendengar nasihat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa kelak setelah dibangkitkan dan dihitung amal perbuatan manusia semasa hidup, orang yang kaya akan lebih lama menjalani perhitungan, menjalani hisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan orang yang miskin. Dan saya, kata Rasulullah, sungguh bersama dengan orang-orang yang fakir dan miskin. Maka demi mendengar nasihat Rasulullah SAW seperti itu, Abdurrahman bin Auf mulai gelisah. Beliau mulai galau, ya. Beliau kemudian sering berenung dan berkata dalam hati, saya tidak mau berlama-lama menjadi kaya. Saya tidak mau berlama-lama menjalani yaumul hisab karena kekayaan yang saya miliki.
Maka kemudian Abdurrahman berdoa. Doanya, ya Allah, jadikanlah hambamu ini orang yang miskin, agar kelak dapat selalu bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu yang saya hormati, adakah di antara kita yang berdoa agar miskin? Ada? Enggak ada ya. Tapi ternyata ada sahabat Rasulullah yang berdoa agar miskin. Ya. Karena beliau ingin pada saat Yaumul Hisab besok, beliau tidak lama-lama menjalani perhitungan amal. Dan beliau ingin selalu bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka satu hari sesudah perang Tabuk, tumbuhan kurma yang siap dipanen, yang kemudian ditinggalkan oleh para sahabat karena demi menjalankan perintah Allah dan Rasulnya untuk jihad fisabilillah, maka akhirnya kurma-kurma itu busuk. Maka kabar ini menyebar ke seluruh Madinah dan juga sampai ke telinga Abdurrahman bin Auf. Maka mendengar kabar itu, sahabat Nabi SAW itu kemudian menjual seluruh hartanya. Ketika seluruh hartanya sudah dijual, maka Abdurrahman bin Auf mengumumkan semua penduduk Madinah yang memiliki kurma busuk akan dibeli dengan harga normal, seolah-olah kurmanya itu tidak busuk. Hal itu dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf agar apa? Agar dirinya miskin. Maka kemudian seluruh kurma busuk dibeli hingga hartanya Abdurrahman bin Auf habis. Maka yang tersisa dari harta Abdurrahman bin Auf adalah rumah dan setumpuk kurma yang busuk. Kemudian ia tersenyum bahagia karena ternyata cita-citanya menjadi orang miskin dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi Bapak dan Ibu yang saya hormati, selang sehari datanglah salah satu utusan dari negeri Yaman. Utusan itu membawa pesan dari Raja Yaman bahwa di daerah Yaman itu sedang terjadi wabah, sedang terjadi pagebluk. Nah, kata dokter yang dipercaya oleh orang sana bahwa pagebluk itu, wabah ini hanya bisa disembuhkan dengan memakan kurma busuk. Maka kemudian Raja Yaman memberikan perintah, berapapun jumlah kurma busuk yang ada di Madinah akan dibeli semuanya 10 kali lipat harganya. Maka kemudian ketika utusan itu datang dan mencari informasi, didapatlah kabar bahwa ternyata kurma busuk di Madinah sudah terkumpul di rumahnya Abdurrahman bin Auf. Maka kemudian utusan ini segera mendatangi rumahnya Abdurrahman bin Auf dan kemudian membeli semua kurma busuk dan dibayar 10 kali lipatnya. Maka apa yang terjadi kemudian? Abdurrahman bin Auf jadi miskin? Tidak, justru malah kekayaannya berlipat menjadi 10 kalinya. Inilah Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seseorang cita-cita akhiratnya sudah betul-betul menghujam di dalam dadanya, meskipun dia meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dimiskinkan, yang terjadi malah justru ditambah kaya. Maka jangankan kok minta kaya, orang minta miskin saja dikayakan. Maka Bapak dan Ibu yang saya hormati, jelas sekali bahwa hadis Rasulullah tadi, mangkanatil akhiratun niyatahu jama'allahu alaihi amrahu wa ja'ala ghinnahu fi qalbihi wa atathu dunya wa hiya raghimah. Barang siapa yang cita-citanya adalah akhirat, barang siapa yang visi hidupnya adalah akhirat, maka Allah akan menyederhanakan urusannya. Allah akan menjadikan hatinya menjadi kaya. Bahkan Allah akan memerintahkan kepada dunia untuk mendatanginya dalam keadaan merunduk dan hina. Kira-kira Bapak dan Ibu sekalian masih memilih visi dunia atau sudah mau mengambil pilihan bahwa visi hidup kita adalah akhirat? Adik-adik, mas-mas ini, visi hidupnya sudah akhirat atau masih dunia? Pengen kaya atau pengen miskin? Kalau visi hidupnya sudah akhirat, meskipun pengen miskin, jangan berharap menjadi miskin. Pasti akan menjadi kaya.
Karena perintahnya Allah akan memerintahkan kepada dunia untuk mendatanginya dalam keadaan hina. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah sekedar kisah yang kita berharap untuk bisa semakin meyakinkan diri kita bahwa memiliki visi akhirat adalah kebutuhan kita. Ya. Betapa banyak orang-orang yang hidup di sekitar kita, bahkan bisa jadi guru-guru kita mengajarkan yang penting itu nyambut gawe, sing penting ku sregep nyambut gawe. Ning aja lali ngajine, ning aja lali salate. Harus kita balik. Sing penting itu ngajine, sing penting itu salate, ning aja lali nyambut gawe. Paham ya? Jadi yang penting nyambut gawe apa salate? Yang penting nyambut gawe apa salate? Yang penting salate, yang penting ngajine. Nanging aja lali nyambut gawe. Yang penting itu ngaji, yang penting itu sholat, tapi jangan pernah kita lupakan untuk bekerja. Bapak dan Ibu serta saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk kepada poin yang kedua dari 4 nasihat yang ketika kita mau melakukan akan berdampak signifikan di dalam kita untuk mendapatkan titik balik kehidupan kita. Yaitu yang kedua, memperbaiki sholat untuk mendapatkan kekhusyukan dan keberuntungan. Jadi yang kemarin, yang pertama itu adalah mengoreksi visi atau mengoreksi orientasi kehidupan kita. Yang kedua yang akan kita belajar bersama sore hari ini adalah memperbaiki sholat untuk mendapatkan kekhusyukan dan keberuntungan. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan kabar kepada kita di dalam surat Al-Mu'minun ayat yang pertama dan kedua. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya. Jadi orang-orang yang akan mendapatkan keberuntungan. Di dalam bahasa Jawa, orang-orang yang akan mendapatkan bejo. Uripe bejo, mujur. Maka untuk mendapatkan itu salah satu resepnya adalah sholatnya khusyuk. Kemudian di dalam ayat yang lain surat Al-Baqarah ayat yang ke-45 Allah menegaskan wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa sholat itu tidak ringan. Sholat itu berat. Apalagi sholat subuh dan sholat isya. Betul? Sholat subuh itu masih ngantuk, sholat isya juga sudah ngantuk. Tetapi ketika seseorang bisa menahan kantuknya demi menjalankan kewajibannya, memenuhi perintah Robnya, dia bangun dari tidurnya kemudian berwudu dan sholat subuh, atau kemudian dia tahan kantuknya kemudian melaksanakan sholat isya, maka dia akan terhindar dari kemunafikan. Karena orang-orang yang kemudian bisa menegakkan sholat isya dan sholat subuh, itu adalah salah satu tanda dari tanda-tanda orang yang akan dijauhkan dari sifat nifak atau sifat munafik. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian berat sholat itu kecuali orang-orang yang khusyuk. Jadi kalau orang sudah mendapatkan khusyuk di dalam sholatnya, dia sudah bisa menikmati rasa di dalam sholatnya, maka beratnya akan berkurang. Bahkan bisa jadi beratnya akan menjadi hilang. Yang terjadi sholat itu akan menjadi sebuah kebutuhan. Yang terjadi sholat itu akan menjadi satu ketagihan. Jadi orang-orang yang kemudian merasakan dia butuh sholat, dia perlu sholat,
maka kemungkinan besar dia sudah mendapatkan rasa di dalam sholatnya. Tapi ketika dia masih merasakan berat, sholatnya masih males-malesan, berarti kemungkinan besar dia belum mendapatkan rasa di dalam sholatnya. Sehingga untuk melangkahkan kaki saat berwudu, melangkahkan kaki menuju masjid itu berat. Karena memang sholat itu berat. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam ayat yang lain, ayat 132 surat Toha, Allah juga menegaskan wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqa nahnu narzukuka wal afiyatu littaqwa. Dan perintahkanlah keluargamu mendirikan sholat dan bersabarlah kamu di dalam mengerjakannya. Kami Allah Subhanahu wa taala tidak meminta rezeki kepadamu. Kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Dan akibat baik itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, di dalam ayat ini menjadi semakin jelas bagi kita bahwa di dalam ayat 45 surat Al-Baqarah, ya, wasta'inu bis-sabri was-shalah, itu maksudnya apa? Itu ternyata Allah jelaskan di dalam surat Toha ayat 132, yaitu bahwa wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Dan perintahkanlah keluargamu untuk mendirikan sholat dan bersabarlah kamu di dalam mengerjakannya. Artinya apa? Artinya sholat dalam kesabaran atau sabar dalam melaksanakan sholat. Kalau sholat dalam kesabaran atau melaksanakan sholat dengan sabar, artinya sholatnya tergesa-gesa atau tidak Bapak dan Ibu sekalian? Ya. Sholat dalam kesabaran, berarti sholatnya terburu-buru apa tidak? Tidak. Ya. Kalau sabar dalam menjalankan sholat, kira-kira sabarnya itu ada batasnya apa tidak? Ada batasnya enggak? Tentu tidak. Jadi pengertian sabar dan sholat atau jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu adalah sabar dan sholat itu bisa jadi menjadi satu kesatuan. Orang yang sabar itu adalah orang yang sholat. Atau orang yang sholat itu mesti orang yang sabar, seperti itu. Maka pantas ketika kemudian Allah merintahkan jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita berharap bahwa ke depan kita akan bisa menikmati setiap sholat kita. Ketika sholat kita bersabar, atau kita bersabar di dalam kita menunaikan ibadah sholat kita. Baik Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk kepada satu hadis yang ini menjadi poin inti dari poin di mana sholat yang khusyuk itu akan mengantarkan kepada keberuntungan. Sholat yang khusyuk itu akan menjadi wasilah dari titik balik kehidupan kita. Maka Rasulullah bersabda, awwalu ma yuhassabu bihil abdu yaumal qiyamati as-shalah. Fa in salahat salahalahu sairu amali. Fa in fasadat fasada sairu amali. Perkara yang pertama kali dihisab, yang akan pertama kali diperhitungkan dari seorang hamba di yaumul qiyamah adalah sholatnya. Apabila sholatnya baik, maka seluruh amalnya akan menjadi baik. Dan apabila sholatnya buruk, maka seluruh amalnya pun akan menjadi buruk. Maka Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah sejenak kita introspeksi. Karena ternyata sholat ini menjadi barometer bagi amal ibadah kita. Sebanyak amal ibadah kita, kalau sholat kita belum baik, maka amal ibadah kita yang banyak itu juga tidak akan menjadi baik. Maka sholat adalah menjadi satu prioritas yang harus terus kita tingkatkan kualitasnya. Sholat adalah satu ibadah yang harus terus kita belajar
untuk meningkatkan kekusukannya. Sebagian besar kita merasa bahwa karena pelajaran sholat itu telah kita dapatkan dari saat kita TK. Ya. Jadi pelajaran sholat itu bahkan ada yang kemudian sudah mendapatkan sebelum ia masuk sekolah. Sehingga kemudian merasa bahwa saya itu sudah sangat pinter untuk urusan sholat. Sholat itu adalah satu kewajiban, satu kegiatan, satu aktivitas yang terus dilakukan. Maka kenapa harus belajar? Padahal Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika Rasulullah mengingatkan kepada para sahabat dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dari Abu Hurairah, di mana Rasulullah memberikan sebuah nasihat, inna rajula la yusolli sittina sanatan ma tuqbalu lahu sholatun la'alahu yutimma ruku'a wala yutimmu sujuda wa yutimmu sujuda wala yutimmu ruku'a. Jadi ada seorang yang sholat sudah berlangsung selama 60 tahun. Innar rajula li sholati sittina sanatan. Ada seseorang yang ia telah menjalani sholat itu selama 60 tahun. Ma tuqbalu lahu sholatun. Tapi tidak ada satupun di antara sholat yang pernah ia lakukan itu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. La'allahu yutimmu ruku'a wala yutimmu sujuda. Bisa jadi penyebabnya adalah ia menyempurnakan rukuknya, tapi ia tidak menyempurnakan sujudnya. Atau wa yutimmu sujuda, ia menyempurnakan sujudnya, wala yutimmu ruku'a, ia tidak menyempurnakan rukuknya. Maka Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika mendengar warning atau peringatan dari Rasulullah SAW ini, siapakah di antara kita yang kemudian merasa tenang dengan sholat yang telah dilakukan? Rasulullah memberikan kabar, memberikan peringatan kepada para sahabat saat itu, ada loh seseorang yang sudah sholat selama 60 tahun. Tapi sholat yang ia lakukan selama 60 tahun itu ternyata tidak ada satupun yang Allah terima. Apa penyebabnya? Dia menyempurnakan rukuknya, tapi dia tidak menyempurnakan sujudnya. Atau dia menyempurnakan sujudnya, tapi dia tidak menyempurnakan rukuknya. Maka mari coba kita introspeksi Bapak dan Ibu sekalian. Jangan-jangan yang dimaksud dengan Rasulullah ada orang 60 tahun sholat, tapi sholatnya tidak ada satupun yang diterima itu kita. Jangan-jangan orang yang disinyalir oleh Rasulullah itu adalah kita. Maka mari kita koreksi betul sholat kita. Karena sholat ini menjadi barometer amal ibadah kita yang lain. Sebagaimana hadis yang tadi saya sampaikan. Bahwa amalan sholat ini akan menjadi asbab baik atau buruknya amal ibadah kita yang lainnya. Maka Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu hadis lagi yang kemudian semoga dengan hadis ini kita menjadi sangat butuh, menjadi sangat perlu, bahwa nanti saat kita tiba di rumah kita masing-masing, kita buka lagi buku tentang sholat kita. Kita buka lagi hadis-hadis tentang sholat kita. Jangan-jangan sholat yang telah kita lakukan selama ini jauh dari apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena di zaman Rasul, ini hadis yang akan kita pelajari di zaman Rasul. An Abi Hurairah radhiyallahu an. Dari Abi Hurairah radhiyallahu an. Anan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhalal masjidah, masuk ke dalam masjid. Fadakhala rajulun fasalla. Dan kemudian ada seorang laki-laki yang juga masuk ke dalam masjid setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Fasolla, kemudian laki-laki itu sholat. Tsumma jaa fasallama ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah ia salam, setelah ia menyelesaikan sholatnya itu, kemudian laki-laki itu menuju kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kemudian menyampaikan salam. Maka kemudian faradda Nabi sallallahu alaihi wasallam alaihi salam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab salamnya dari laki-laki itu dengan bacaan balasan salam, alaikas salam. Tapi kemudian Rasulullah segera kemudian menyusul dengan nasihat berikutnya. Faqala irji fasolli fa innaka lam tusolli. Kembalilah engkau sholat, karena sesungguhnya engkau belum sholat. Maka laki-laki tadi yang sudah sholat, bahkan Rasulullah melihat kalau dia sholat, tapi kemudian dia datang kepada Rasulullah, ternyata Rasulullah mengatakan agar ia kembali untuk melakukan sholat karena sesungguhnya dia belum sholat. Padahal nyata-nyata dia sudah sholat. Maka kemudian dia tidak berani membantah karena yang memerintahkan adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian ia menuju ke tempat sholatnya, kemudian sholat lagi. Setelah selesai sholat, ia kemudian menuju kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lagi dan kemudian ia mengucapkan salam. Kembali dijawab oleh Rasulullah salamnya dan lagi-lagi Rasulullah mengatakan irji fasolli fa innaka lam tusolli. Kembalilah engkau untuk sholat karena sesungguhnya engkau belum sholat. Dan ini terjadi sampai 3 kali Bapak dan Ibu yang saya hormati. Juga anak-anakku semua ya. Sampai 3 kali. Coba bayangkan sahabat Rasulullah sholat di Masjid Nabawi. Ketika ia sholat ternyata belum dianggap sholat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian ketika sudah 3 kali ia melaksanakan sholat, maka kemudian ia memberanikan diri untuk bertanya kepada Rasulullah SAW. Faqala walladzi ba'asa fil haqqi fama uhsinu ghairahu fa'alimni. Ya. Jadi Rasulullah laki-laki tadi kemudian berkata, demi engkau yang diutus dengan hak, demi engkau yang diutus dengan kebenaran, walladzi ba'asa bil haqq fama uhsinu ghairahu fa'alimni. Aku tidak bisa melaksanakan sholat yang lebih baik lagi daripada apa yang telah aku lakukan tadi. Jadi udah mentok Bapak dan Ibu sekalian, sholatnya yang paling baik yaitu. Ternyata sholat yang paling baik itu pun tidak atau belum dianggap sholat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian sahabat tadi mengatakan fa'alimni, maka ajarilah aku wahai Rasulullah. Maka kemudian Rasulullah bersabda, qala idza kumta ila sholati fakabbir. Rasulullah bersabda, ketika engkau berdiri hendak sholat, maka bertakbirlah. Ini nasihat yang pertama. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ketika kita mau sholat, kemudian kita berdiri dan kemudian bertakbir, kira-kira satu hal yang biasa atau luar biasa? Anak-anak, berdiri untuk sholat dan kemudian bertakbir itu sesuatu yang biasa atau luar biasa? Biasa ya. Karena kalau kita mau sholat dalam keadaan sehat ya berdiri, betul? Ya. Tetapi ternyata yang diajarkan oleh Rasulullah, ketika engkau mau sholat maka berdirilah dan kemudian bertakbirlah. Maka inilah Bapak dan Ibu yang saya hormati, yang kemudian harus kita koreksi. Berdirinya sholat itu bagaimana? Apakah berdiri sebagaimana kita berdiri mau baris berbaris? Apakah kita berdiri seperti kita mau berjalan? Atau kita berdiri seperti apa? Maka para sahabat kemudian memberikan sebuah banyak keterangan. Yang ini juga kemudian dijelaskan oleh Ustadz Adi Hidayat dalam penjelasan yang panjang lebar, bahwa ternyata salah satu kriteria agar kemudian berdirinya kita sholat itu dianggap benar, itu adalah berdirinya kita tegak lurus badannya. Kalau memang kita bisa berdiri tegak lurus. Kalau nggak bisa berdiri tegak lurus karena mungkin badannya yang sudah
bungkuk ya nggak apa-apa, tapi berusahalah untuk berdiri tegak lurus. Dan kemudian seluruh tubuhnya menghadap ke kiblat. Jadi seluruh tubuhnya menghadap kiblat. Kalau kiblatnya sebelah sana, maka seluruh tubuhnya menghadap kiblat. Jadi tidak hanya badannya, tapi juga kakinya. Perhatikan kaki saya Bapak dan Ibu sekalian. Kakinya menghadap kiblat. Jadi tidak seperti baris berbaris. Badannya menghadap kiblat, kakinya serong kanan, serong kiri. Ini yang terjadi kebanyakan, betul? Betul apa betul? Maka yang harus kita lakukan, kita rubah saat kita berdiri sholat, semuanya harus menghadap kiblat. Jadi kaki kita juga harus diarahkan ke kiblat, baik yang kanan maupun yang kiri. Kemudian lebarnya, kalau menurut Imam Syafi'i lebarnya 1 jengkal, jarak antara kaki kanan dan kaki kiri. Kalau menurut penjelasan ulama yang kemudian bisa dipraktekkan di saat ini, karena kita nanti akan terkait dengan hadis-hadis sholat berjamaah, maka ada perintah ketika sholat berjamaah itu Rasulullah memerintahkan safu sufakum fa inna tasbihati sufufi min iqamatis sholat. Lurus dan rapatkan barisan sholatnya. Barisan sholat kalian. Karena lurus dan rapat barisan sholat kalian itu bagian dari sempurnanya sholat berjamaah kalian. Kira-kira Bapak dan Ibu sekalian, kalau kaki kita ya melebar seperti ini, kira-kira saat membuat shaf bisa lurus dan rapat apa tidak? Bisa lurus dan rapat apa tidak? Tentu tidak bisa. Bagaimana kita akan rapat? Kaki sebelahnya belum tentu seukuran kita. Ada yang kakinya besar, ada yang kakinya panjang, ada yang kakinya pendek, sehingga nggak mungkin, kecuali kalau ukurannya sama semua mungkin bisa. Tapi para sahabat itu ukurannya juga berbeda-beda. Termasuk kita hari ini, ada yang besar, ada yang kecil. Sehingga kemudian ketika kaki kita posisinya seperti ini, akan sulit kita merapatkan barisan sholat kita. Maka yang paling memungkinkan adalah semuanya menghadap kiblat, sehingga pada saat kita sholat berjamaah kita akan bisa meluruskan shaf kita sekaligus merapatkan barisan kita. Bapak dan Ibu yang saya hormati, itulah nasihat yang pertama dari Rasulullah SAW. Jadi idza kumta ila sholati fakabir, ketika engkau berdiri hendak sholat maka bertakbirlah. Nah tadi berdirinya kita sudah belajar bersama, berdirinya saat sholat berbeda dengan berdirinya saat mau berbaris. Nah maka kemudian fakabir, bertakbirlah. Lah bagaimana bertakbirnya kita? Bapak dan Ibu sekalian, perlu saya juga contohkan, karena di urusan takbir ini kita bisa jumpai di masjid atau di musola kita banyak sekali model takbirnya. Ada yang tinggi ya setinggi kepalanya, ya. Ada yang rendah serendah-rendahnya, takbirnya hanya setinggi ini, setinggi pusarnya. Ada juga yang setinggi dengan telinganya. Ada yang setinggi dengan bahunya. Nah maka mana yang kemudian harus kita jadikan patokan? Ya. Ada yang setinggi pusernya, ya. Ada yang setinggi kepalanya, bahkan mungkin ada yang setinggi-tingginya. Ya. Ada yang juga setinggi dadanya dan seterusnya. Maka Bapak dan Ibu sekalian, fakabir, bertakbirlah ini ternyata Rasulullah di dalam beberapa hadis beliau memberikan contoh. Ada 2 pilihan yang bisa kita ambil saat kita bertakbir, yaitu yang hadisnya memiliki derajat yang sahih, memiliki derajat yang kuat, adalah Rasulullah itu ketika takbir ujung jarinya itu sejajar dengan telinganya. Ya. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua, Rasulullah itu juga ketika sholat bertakbirnya itu sejajar dengan bahunya, telinganya. Ya. Jadi boleh sejajar dengan bahu, boleh sejajar dengan telinga, itu pilihannya. Kita mau ambil yang sejajar dengan bahu boleh, mau sejajar dengan telinga boleh. Ya. Kalau kemudian yang sejajar dengan kepalanya, sejajar dengan pusernya, ini saya belum pernah menemukan dalilnya. Maka semoga di kesempatan yang akan datang kita bisa menemukan dalilnya, ada apa tidak. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ini catatan. Belajar kita itu bukan untuk menyalahkan orang lain. Ya, catatannya belajar kita, ngaji kita itu bukan untuk mengoreksi, menyalahkan orang lain, tapi untuk mengoreksi dan menyalahkan diri kita.
Sepakat? Jadi belajar kita hari ini takbirnya ada 2 yang kemudian saya ketengahkan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Itu dalil yang baru saya ketahui. Bisa jadi Bapak dan Ibu punya dalil yang lain. Nah, maka kemudian semoga Allah memberikan kepada kita izin untuk kemudian mengetahui dalil-dalil yang lain. Kenapa kok takbirnya sejajar dengan kepala? Kenapa takbirnya kok sejajar dengan pusernya? Nah, maka di kesempatan hari ini saya hanya ingin mengajak kepada Bapak dan Ibu sekalian, kalau dasar yang kemudian bisa kita ketahui saat ini, takbirnya Rasulullah itu yang sering beliau lakukan adalah dengan 2 kondisi. Sejajar dengan telinga atau sejajar dengan bahu. Baik, kita lanjutkan. Kemudian beliau melanjutkan summakro ma tayassara ma'ahu minal Qur'an. Maka kemudian bacalah dari apa yang mudah dari Al-Qur'an. Jadi setelah takbir, maka kemudian membaca ayat-ayat yang mudah dari Al-Qur'an. Para ulama berbeda pendapat di sini. Ya, ada yang mengatakan yang mudah itu adalah Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah semua orang yang sholat insya Allah sudah hafal. Ya. Maka kemudian karena berbeda pendapat ini, intinya adalah mudah itu ukurannya berbeda-beda antara satu orang dengan yang lainnya. Kalau bagi kita yang sudah hafal 30 juz, maka seluruh surat dan seluruh ayat dalam Al-Quran itu semuanya mudah. Betul? Tapi bagi kita yang mungkin belum hafal semuanya, maka yang mudah adalah yang sudah dihafal. Bisa dipahami? Jadi membaca ayat-ayat yang mudah dari Al-Quran adalah maksudnya seperti itu. Ya. Jadi kita pilih ayat-ayat yang mudah yang kita bisa melafadzkannya sehingga kemudian bisa mengantarkan kita untuk bisa mendapatkan sholat dengan khusyuk. Nasihat berikutnya, sumarka hatta tatma'ina rokian. Jadi setelah kita membaca ayat-ayat yang mudah, maka kemudian Rasulullah memerintahkan sumarka hatta tatma'ina rokian. Maka kemudian rukuklah engkau sampai engkau benar-benar rukuk. Ini catatan sebagaimana hadis yang tadi Bapak dan Ibu sekalian. Ya. Bisa jadi orang yang sholatnya 60 tahun tapi tidak ada satupun yang diterima dari sholatnya itu, la'allahu yutimma ruku'a wala yutimma sujuda. Bisa jadi ia menyempurnakan rukuknya, tapi ia tidak menyempurnakan sujudnya. Maka perintah dari Rasulullah kepada sahabat yang kemudian sholatnya sudah 3 kali tapi sholatnya tidak dianggap sholat oleh Rasulullah itu, yang pertama beliau minta itu adalah berdiri sholat itu adalah berdiri sungguh-sungguh untuk sholat. Jangan hanya sekedar berdiri. Kemudian bertakbir, juga tidak hanya sekedar bertakbir. Kemudian membaca ayat Al-Quran yang mudah dan kemudian rukuk sampai benar-benar rukuk ini. Sampai benar-benar rukuk ini yang kemudian para ulama juga berbeda pendapat Bapak dan Ibu sekalian. Ya. Maka catatan yang paling mudah, ya, catatan yang paling mudah adalah suatu ketika Rasulullah itu ketika rukuk, ya, ketika rukuk kemudian digambarkan oleh sahabat seandainya di punggungnya Rasulullah itu diletakkan gelas, maka niscaya gelas yang berisi air itu tidak akan tumpah. Jadi para orang-orang solih memberikan kepada kita nasihat bahwa berarti posisi punggung pada saat rukuk itu datar, ya. Tidak miring ke atas, juga tidak miring ke bawah, ya. Jadi ketika ada gelas diletakkan di atas punggung kita yang sedang sholat itu, niscaya gelasnya tidak akan jatuh, tidak akan gelinding. Jadi bentuk orang yang sedang rukuk itu seolah-olah membentuk sudut 90 derajat. Meskipun ini masing-masing orang berbeda-beda kemampuannya. Bagi orang yang kurus seperti saya mungkin mudah untuk rukuk membentuk sudut 90 derajat. Tapi bagi orang yang gemuk belum tentu mudah, ya. Apalagi nanti pada saat sujud. Tetapi intinya Bapak dan Ibu sekalian, yang harus kita upayakan adalah bagaimana rukuk kita sempurna. Meskipun sempurnanya kita itu berbeda-beda, tetapi yang pasti yang dimaksud dengan tumakninah, ya, sumarka hatta tatma'ina rokian.
Rukuklah kamu sampai kamu benar-benar rukuk. Nah, sampai benar-benar rukuk ini tidak hanya terkait dengan gerakannya, tapi juga terkait dengan pemaknaannya. Jangan sampai kita kemudian rukuk belum merasakan nikmatnya rukuk, kita sudah berdiri untuk i'tidal. Sehingga bisa jadi saat kita rukuk itu belum dianggap benar-benar rukuk. Bisa jadi rukuk kita itu baru rukuk-rukuan. Sehingga ketika Rasulullah melihat sahabat yang sholat sudah sampai 3 kali, kemudian tidak dianggap satupun sholatnya itu benar, karena Rasulullah mengatakan irji fasolli fa innaka lam tusolli, itu bisa jadi sahabat itu sudah rukuk, tapi rukuknya belum sempurna. Atau bisa jadi rukuknya itu terburu-buru ketika melakukannya. Maka Bapak dan Ibu yang saya hormati, ini yang butuh kita sama-sama koreksi dari sholat kita. Bukan ngoreksi sholat orang lain, ya, tapi mengoreksi sholat kita. Karena kita berharap bahwa dengan kita memperbaiki kualitas sholat kita, kita akan berpeluang besar untuk mendapatkan titik balik kehidupan kita. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah melanjutkan sumarfa hatta tatmaina qaiman. Kemudian setelah rukuk dengan sempurna sampai benar-benar rukuk, maka Rasulullah memerintahkan sumarfa hatta tatmaina qaiman. Maka kemudian berdirilah engkau sampai engkau benar-benar berdiri. Atau di dalam hadis yang lain sumarfa hatta ta'dila qaiman. Ta'dila dari kata i'tidal. Ya. Maka berdirilah engkau sampai engkau benar-benar berdiri. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ada kalanya, bahkan mungkin seringkali kita dapati di masjid atau di mushola kita, orang yang kemudian bangkit dari rukuk belum genap berdirinya, belum sempurna berdirinya, dia kemudian sudah langsung melakukan sujud. Ya, jadi ketika beliau itu rukuk seperti ini, kemudian belum sampai tegak berdiri, baru separuh langsung longsor sujud. Sering nggak kita menemui seperti itu? Atau jangan-jangan kita pelakunya? Maka Bapak dan Ibu sekalian, perintahnya Rasulullah sumarfa hatta ta'dila qaiman. Kemudian berdirilah engkau sampai engkau benar-benar berdiri. Seperti apa berdirinya? Sampai berdirinya seperti mengawali sholat. Lah di sini para ulama berbeda pendapat, ya. Ada yang kemudian pada saat berdiri itu ia berdiri dengan melambaikan kaki, melenggangkan tangannya, ya, saat sebelum takbiratul ihram. Ada juga yang menganggap bahwa berdirinya itu setelah takbiratul ihram sehingga kemudian tangannya bersedekap. Nah, ini boleh, dua-duanya memiliki hujah yang kuat. Jadi pada saat setelah selesai rukuk kita berdiri, ya, kemudian tangan kita mau sedekap boleh, mau lambaian atau tidak sedekap juga boleh. Maka Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang penting yang menjadi catatan kita adalah pada saat kita i'tidal, pada saat kita berdiri bangkit dari rukuk, benar-benar sudah berdiri. Jangan sampai baru setengah berdiri. Ada satu doa yang dimana pada saat i'tidal ini malaikat mengamini doa kita. Jadi bacaannya kan Rabbana walakal hamd. Ya. Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi dan seterusnya, ya. Maka doa ini berdasarkan beberapa riwayat yang pernah saya baca, malaikat mengaminkan doa kita. Maka ada satu momentum pada saat kita berdiri itu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan buru-buru, ya. Jangan buru-buru ketika kita melakukannya. Kembali kepada konteks awal bahwa sholat yang kemudian akan bisa menolong diri kita, ya, sholat yang akan bisa mengantarkan diri kita menuju kepada kebahagiaan adalah sholat dan sabar. Tadi kita sudah menyepakati bahwa sabar dan sholat seolah-olah menjadi satu kesatuan. Sabar dalam sholat atau sholat dalam kesabaran, seperti itu. Maka pada saat berdiri i'tidal juga kita tidak terburu-buru di dalam melakukannya.
Kemudian sumasjud hatta tatma'ina sajidan. Kemudian setelah berdiri bangkit dari ruku, maka kemudian sujud sampai benar-benar sujud. Seperti apa posisi sujudnya? Ya seperti sujud. Ya. Jadi para ulama memberikan gambaran posisi tangan kita ketika kita sujud itu adalah sama ketika kita melakukan takbir. Kalau saat takbir kita sejajar dengan telinga, maka pada saat sujud tangan kita pun kita tempatkan sejajar dengan telinga kita. Kalau pada saat takbir telinga kita sejajar dengan bahu kita, maka pada saat sujud tangan kita juga kita sejajarkan dengan bahu kita. Itu. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, pada posisi ini kita tinggal mengikuti apa yang pertama kali kita lakukan. Dan kemudian pada saat sujud ini Rasulullah memberikan contoh bahwa kaki kita yang tadinya pada saat berdiri terbuka seperti ini, ya, kata Imam Syafi'i itu sejengkal, tapi kata para ulama zaman sekarang ini sejajar dengan bahu supaya nanti bisa memudahkan untuk meluruskan dan merapatkan shaf. Maka kemudian pada saat sujud, ya, maka kakinya ditangkupkan, kakinya menjadi rapat, madal, ya, menahan. Jadi ujung jari-jari kita itu menahan ke lantai. Kalau nggak bisa semuanya, ya minimal ibu jarinya. Kalau seandainya bisa lakukan semuanya, semuanya menahan. Jadi posisinya bahasa Jawane madat. Kok madat? Madal gitu ya. Madal nggih Pak Yono? Bukan madat nggih. Madal ya. Jadi menahan seperti itu. Nah, maka posisi kakinya merapat dan kemudian ujung jari-jari kita menahan seperti itu. Dan posisi tangan kita bagi laki-laki kemudian agak dibuka dan kemudian direnggangkan atau disejajarkan dengan bahu atau dengan telinga kita. Baik, nanti secara detailnya suatu ketika akan kita pelajari lebih lanjut. Paling tidak dengan hadis ini Bapak dan Ibu sekalian, kita berharap bahwa ada semangat baru bagi kita nanti di rumah kita buka lagi tuntunan sholat kita. Yang pernah dulu kita pelajari apakah saat TK, apakah saat SD, apakah saat SMP, apakah saat SMA. Kalau nggak ketemu sekarang mudah cari di internet. Atau minta kepada ustadz atau kiai di mana kita belajar ngaji, minta buku pesolatan seperti itu. Ya, Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang berikutnya Rasulullah kemudian melanjutkan sumaf'al dzalika fi sholatika kulliha. Maka kemudian lakukan itu semua di dalam setiap sholatmu atau di dalam setiap rokaat sholatmu. Maka ketika kita sudah berdirinya benar, takbirnya benar, kita membaca ayat-ayat yang mudah yang bisa kita lantunkan, kemudian ruku dengan ruku yang sesungguh-sungguhnya atau ruku dengan tumakninah, kemudian berdiri iktidal juga berdiri sebenar-benarnya berdiri iktidal dengan sempurna, kemudian sujud dengan sempurna, maka kemudian peluang besar bagi kita bahwa sholat kita kemudian akan mengalami sebuah perbaikan. Sholat kita akan mengalami metamorfosis, ya, mengalami sebuah proses perbaikan. Sehingga kita kemudian akan memiliki sebuah keinginan untuk mengoreksi sholat kita. Sudahkah sholat kita, kalau seandainya Rasulullah melihat sholat kita itu, Rasulullah kemudian sudah menerima sholatnya. Rasulullah tidak mengatakan irji fasolli fa innaka lam tusolli. Kembalilah kamu sholat karena sesungguhnya kamu belum sholat. Ya. Maka berat sekali Bapak dan Ibu sekalian ketika kemudian kita membayangkan Rasulullah melihat kita sholat. Ya. Kemudian Rasulullah bersabda irji fasolli fa innaka lam tusolli. Ya, bahkan mungkin bisa jadi tidak hanya 3 kali, sampai berpuluh-puluh kali Rasulullah tetap akan mengatakan seperti itu ketika kita tidak mau memperbaiki sholat kita. Nah, nasihat Rasulullah kepada sahabat yang sholatnya 3 kali tapi tidak ada satupun sholatnya yang diterima, maka sudah kita pelajari bersama di sore hari ini. Semoga dengan hadis tadi kita kemudian menjadi paham bagaimana saat kita berdiri, bagaimana saat kita ruku, bagaimana saat kita sujud. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tidak terasa sudah terdengar adzan maghrib, maka saatnya kita mengakhiri pertemuan di sore hari ini. Kita berharap bahwa apa yang kita pelajari
dari insya Allah 4 hal yang nanti akan kita pelajari bersama, agar titik balik kehidupan kita menjadi semakin dekat, agar kemudian kesuksesan kita menjadi semakin nyata, agar kebermanfaatan kita menjadi semakin terasa. Maka kita butuh titik balik kehidupan kita, agar hidup kita membawa dampak dan membawa maslahat. Karena Rasulullah pernah bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak membawa manfaat bagi sesamanya. Baik, kita akhiri Bapak dan Ibu sekalian dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala di momentum menjelang maghrib ini. Rasulullah pernah mengabarkan kepada kita ada satu momentum berdoa di hari Jumat yang doanya itu pasti dikabulkan. Semoga sore hari ini adalah saat yang Rasulullah janjikan dan kita doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdasyakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna wa'fu anna wa'fu anna ya Allah. Waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka amalan baron wa rizqan daron wa aishan wa qaran. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana dhallamna anfusana wa ilan taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'ul khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma ansur ikhwanal musliminal mujahidin fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanal muslimina fi kulli makan wa fi kulli zaman birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adilal syirka wal musyrikin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma yassir lana ziyarata Makkah wal Madinah bi ghairi kadin wala masyaqqatin ma'a salamah wal barakah wa bulughil maram miraran ya Allah marratan ba'da marratin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.